Merebak traffic Jakarta, kan. Sambil merebak traffic Jakarta, sambil barengan sama teman-teman. Senang banget nih. Di sini ada siapa nih? Ada Yunita Hayun, ada Pak Yusuf. Pak Yusuf, apa kabar Pak? Tadi aku ngeliat Cirosita, halo Cirosita, ada Ita, ada Novriani, ada Bena, Bena, Bena semua. Hai, apa kabar semua? Pak Edi, ada macam-macam. Nah, Kak Septi, ada Kak Diana, Cidiana, apa kabar semuanya? Woi, mana nih suaranya? Udah pada di sini belum? Nah, coba di sini. Aku nggak lihat soalnya chat. Bentar, di mana nih gue? Oke, teman-teman udah di sini semua? Atau ada yang mau bermacet-macet bareng buka layar sama-sama sama saya? Hadir, Ci. Halo, akhirnya ini pada bersuara. Oke, teman-teman. So, hari ini webinar kita nih mau ngebahas nih, gimana kita bisa stay committed to goalnya kita. Iya, sama Yun. Cas sama gue. Izin dengar di jalan bareng-bareng, aku juga ya. So, jadi gimana bisa stay committed sama goalsnya kita. Kebetulan timku masih di kantor, ya kan, setia ya. Motoran, aduh sorry, ya udah, gila dulu motoran masih bisa ketik-ketik, hebat juga nih, ya kan. Oke, thank you Yan, udah sharing ininya layarnya. So, kita mau ngebahasnya teman-teman, how to stay committed to our goals. Tanya jawabnya karena ini masih ada beberapa yang sama saya nasibnya, masih sama-sama merebak jalanan Jakarta, ya kan. Jadi tanya jawabnya kita belakangan ya. Cuma sebenarnya nih, aku pengen nanya dulu sama teman-teman. Kalau soal goals gitu ya, apa sih ya hal yang paling sulit untuk kita saat ini? Menurut teman-teman apa? Apa sih yang paling bikin gue susah untuk mempertahankan goals gue? Boleh nggak diketik dulu teman-teman? Ya kan apapun itu mau diketik, teman-teman membuka layar untuk chat. Mata aku kadang-kadang begini-begini nggak apa-apa ya teman-teman ya. Maklum ya kan. Kalau dia udah mulai jalan sedikit-sedikit gitu kan, aku juga jalan mobil. Gitu ya. Boleh diketik teman-teman, boleh chat, boleh sambil-sambil ketika lagi macet juga di chat. Apa sih hal yang menurut teman-teman nih paling susah untuk gue gitu kan, untuk kita ketika kita sedang punya goals, ya kan? Apakah jadi lupa atau apakah kita jadi terdistracted maksudnya gue jadi ngerjain yang lain dulu atau apa? Boleh nggak teman-teman? Sambil di chat ya, sambil aku tungguin nih, ya kan teman-teman. Komit, oke. Susah komit ya, Kak Diana ya. Thank you ya. Yang lain. Sambil nih, gue sambil juga nih, ya kan? Aku sambil. Kopinya yang kadang manage untuk manage-nya ya, Pak Yusuf ya. Oke, yang lain teman-teman, ayo ada beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan masuk gue. Ada beberapa yang mulai balas chat. Nah, baru kita mulai nih teman-teman. Biar seru, betul nggak? Haha. Oke, siap untuk manage-nya. Oke, siapa lagi yang lain teman-teman? Ayo, yang masih di jalan maupun tidak, ya beginilah ya. Tapi seru juga kan kita ya, sambil di jalan kita sambil rame-rame ya kan. Ada yang di jalan, kayak saya, ada yang sudah di tempat gitu kan. Pak Yusuf udah di tempat atau masih di jalan Pak? Cidiana gimana? Yang lain gimana? Ya kan? Sudah di tempat Bu. Udah di tempat Pak Yusuf, asik. Pak Edi. Hilang suaranya. Oke. Suaraku lumayan jelas kali ya, semoga ya. Oke, teman-teman. Ci, suaranya kecil. Aduh, suaraku kecil ya. Aku begini nggak apa-apa nggak? Tapi jadi tampangnya jadi aneh. Is it okay guys? Nggak apa-apa lah ya. Oke. Suaraku masih oke sekarang? Aku coba ya sebentar. Nah, kalau gini suaraku mendingan nggak teman-teman? Oke, mau bangun pagi udah set sampai siang. Oke, aku sambil baca ya. Masih kecil ya. Tadi yang pertama bagus tuh suaranya. Yang pertama tadi bagus. Nah. Gini ya teman-teman, soalnya ini oke nih. Udah Ci. Oke, Kak. Lumayan, sip, thank you. Ya udah, berarti kita ke layar dulu ya teman-teman. Ini berarti banyak dari kita yang memang nih susah-susah gampang untuk yang namanya mempertahankan goals kita atau mempertahankan komitmen kita. Oke, nah jadi yang pertama ya teman-teman ya. Jadi kita ngebahas dulu dari beberapa hal yang saya bisa sharing nih ya kan, tips-tips gitu ya. Tetapi setelah itu kita tanya jawab atau kita sama-sama saling sharing kesusahan kita itu seperti apa atau yang gampangnya seperti apa gitu ya teman-teman ya. Jadi bukan cuma saya aja yang belajar, bukan cuma teman-teman yang belajar, tapi saya juga bisa belajar dari teman-teman. Siapa tahu kita bisa sama-sama saling
improve. Betul ya teman-teman ya. Oke, Yan, next slide please. So, yang pertama itu teman-teman ketika kita punya goals, kenapa sih kita mesti punya goals? Kita punya goals karena kalau kita nggak punya goals, apa yang terjadi teman-teman? Kita nggak akan ke mana-mana. Betul ya teman-teman? Setuju nggak? Maksudnya kita perlu punya goals di dalam hidup, apapun itu gitu ya. Dan goals itu tetapi harus sesuatu goals yang bermakna. Betul ya? Karena goals itu kadang-kadang nih kita milih satu target atau tujuan, tetapi kalau kita nggak tahu tujuan kita di baliknya itu apa, itu akan jong. Betul ya? Kenapa? Misalnya nih, teman-teman pernah nggak perhatiin? Kalau lagi liburan, misalnya nih, nggak usah jauh-jauh deh, pernah ada yang pada ikut tur nggak? Tur. Tur keliling misalnya kemana lah, ke Jawa ke Sumbawa, atau misalnya tur ke satu tempat, itu mereka tetapin tuh, misalnya untuk pagi harus bangun jam segini ya, kadang-kadang mesti bangun jam 5 pagi, itu jam 6 pagi, jam 7 kita udah jalan gitu misalnya. Buat ini saya ngalamin gitu ya, ini saya ngalamin. Biasanya misalnya nih, kayaknya susah banget bangunnya tepat waktu ya, mungkin apalagi kalau dulu masih kecil gitu ya saya ya. Cuman saya bingung kalau saya lagi liburan gitu ya, kalau lagi liburan apalagi lagi tur gitu ya, saya disuruh bangun jam 5 pagi atau jam 6 pagi, itu semangatnya luar biasa. Apalagi kalau udah ada target, misalnya saya target ngejar pesawat, atau misalnya nih target dibangunin jam segini, kalau nggak ditinggal sama seluruh tur gitu kan ya, itu pasti saya semangat banget. Ada nggak teman-teman yang kayak gitu juga? Mirip-mirip saya. Teman-teman, ini nih yang simple aja. Pernah ya? Nah, tuh. Jadi benar. Sering sih. Ya? Suaranya ya? Suaranya Sering. oke nggak? Oh, sering ya? Sering. Oke, thank you. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya bukan masalah goals-nya atau bukan masalah diri kitanya doang. Tetapi yang bermasalah adalah apakah di balik target atau goals kita, ya bagi yang hal-hal yang lain ya, ini kan hal yang simpel ya, itu ada maknanya nggak? Benar ya teman-teman ya? Nah, maksudnya gue masukin di pertama tuh, tapi nggak apa-apa. Nah, setelah itu, apa yang harus kita lakukan teman-teman? Ketika kita punya target atau goals. Target atau goals yang cuman ada di angan-angan, itu dan kita cuma targetin, aduh gue mesti target ini, gue mesti bisa closing misalnya bulan ini 15 orang atau 20 orang misalnya ya, atau saya punya target penjualan sekitar segini, betul ya teman-teman, atau saya punya target profit seperti ini. Tapi ketika kita bikin target, apakah kita ingat untuk planning? Planning ini adalah maksudnya merencanakan apa yang harus saya lakukan untuk bisa mencapai target. Nah, teman-teman, benar nggak? Misalnya, hal yang paling simpel. Target saya adalah bangun jam 5 pagi. Artinya saya harus planning. Saya biasa tidur cukup berapa jam ya? Lalu berarti saya mulai tidur jam berapa? Misalnya nih, biasa tidur jam 10 malam. Oh, karena saya mesti bangun jam lebih pagi dan saya harus selalu butuh tidur 7 jam, berarti saya bisa tidurnya jam 8. Lalu misalnya, oke, antisipasi kedua, plan B. Saya mesti pasang beker, gitu kan ya, pasang alarm. Halo Pak Daniel, apa kabar? Sorry, lampu kayak begitu nggak apa-apa, lightingnya ini lebih real teman-teman. Nah, sama juga, ketika kita punya target, misalnya target closing penjualan, apakah kita sudah memplanningkan ya apa yang harus kita lakukan? Nah, planning ini teman-teman ada 2 jenis. Ini yang saya nggak sebutin di video saya ya. Planning ini satu, menyangkut targetnya sendiri, alias planningnya misalnya, oke, berarti gue mesti tahu nih planning gue ya, misalnya saya mau melakukan harus closing 20. Berarti kita udah tahu misalnya oke, closing 20 berarti gue harus ketemu berapa orang. Betul? Jadi itu planning yang menyangkut target langsung. Betul ya, teman-teman ya. Nah, jadi misalnya oke, gue berarti harus ketemu 100 orang nih minimal, atau gue harus ketemu berapa orang. Berarti kita pecah-pecah, kita harus melakukan berapa telepon misalnya sehari. Sama juga kalau ya hal-hal yang lain. Cuman planning yang kedua yang sama nggak kalah pentingnya teman-teman adalah planning untuk meningkatkan diri kita. Betul? Jadi gini, teman-teman kan di sini kan rata-rata udah pernah ikut workshop saya ya.
Siapa yang di sini belum pernah ikut workshop? Ayo, yang belum pernah ikut workshop jadi ketahuan. Halo Pak Daniel, apa kabar juga? Ya, ya, saya baca chat sambil ya teman-teman ini lihat. Ini satu sambil megang handphone, satu gue sambil nyetir. Nah, gini teman-teman, kita ingat nggak waktu di workshop saya suka ngomong gini, guys ingat di kali nah ini yang belum di workshop nggak apa-apa ya, tapi yang paling penting salah satu adalah kita harus tahu diri kita sendiri. Jangan sampai kita ngeliat dong skill kita sampai mana, ya. Apakah skill kita udah beginner, apakah sudah master, apa kita masih di skill yang beginner atau skill yang lebih tinggi medium misalnya. Artinya planning yang kedua yang juga nggak kalah penting adalah planning untuk meningkatkan skill kita yang mendukung pencapaian target. Setuju nggak teman-teman? Apakah hal itu sudah dilakukan? Jadi gini, kalau kita meningkatkan action kita, tetapi kita nggak pernah planning untuk meningkatkan skill kita, ya, artinya kita punya kalau kita salah, kita nggak belajar. Artinya kita hanya meningkatkan kesalahan kita dong, lebih banyak ketika kita action. Benar nggak teman-teman? Misalnya ketika kita telepon gitu, harus telepon gitu kan, harus calling orang, kita harus ningkatin skill kita untuk calling, betul? Kalau misalnya, kenapa gue dengan gaya telepon yang sama, kok closing gue kok nggak kena-kena nih? Atau gue susah banget janjian ketemu orang. So, what next? Next-nya adalah, apakah kita sudah merencanakan untuk memperbaiki skill kita di bidang tersebut? Setuju nggak teman-teman? Nah, ya, setuju nggak? Boleh sambil di chat ya teman-teman ya. Aku nggak bisa ngechat teman-teman, tapi saya masih ngebaca kok gitu ya. Masih baca sambil ngejum ini. Nah, jadi itu planning. Sambil diketik ya teman-teman ya. Nah, nanti kita tanya jawab. Nah, jadi dua hal itu tuh teman-teman. Ya, satu, planning yang memang berhubungan langsung dengan target, sama halnya dengan tabungan teman-teman. Kalau tabungan, ya, planning yang berhubungan dengan skill yang harus teman-teman tingkatin itu apa teman-teman? Skill untuk apa coba? Teman-teman ada yang bisa ngecek di saya? Sambil saya baca nih. Planning yang berhubungan dengan skill untuk budgeting atau untuk mengelola keuangan. Betul? Kalau misalnya kita target kita nih ya, target kita adalah berdiet, misalnya diet. Oke. Terus berarti kita planning. Oke, saya mesti makan seperti ini, terus begitu saya mesti ningkatin ini seperti ini gitu ya. Lalu planning kita mungkin adalah skill olahraga kita ditingkatin. Atau kalau saya benci sekali dengan makanan diet, misalnya nih ya, makanan diet, atau saya benci sekali dengan proses diet, apakah teman-teman sudah planning untuk menghilangkan resistensi terhadap tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk kita bisa mencapai target kita? Nah, berarti itu dapat tuh 3 jenis planning sebenarnya ya. Nah, itu teman-teman. Apakah itu sudah kita lakukan? Catat ya teman-teman ya, dicatat sendiri nih ya. Nah, yang kedua adalah yang sangat penting juga adalah dokumentasi goals kita. Nah, ingat teman-teman, apapun yang cuman ada di awal-awal ya, itu nggak pernah kejadian. Jadi kalau kita punya target, coach, aku punya target ya, nih di akhir tahun saya punya tabungan saya nambah 100 juta, nambah gitu ya. Bukannya ya terserah pokoknya ya misalnya. Tapi kalau itu nggak pernah ditulis teman-teman ya, yang namanya nggak pernah ditulis mah cuman angan-angan. Setuju nggak teman-teman? Nggak ada artinya. Tapi dokumentasi yang kedua, selain kita harus menuliskan target kita ya teman-teman, target ditulis, planning ditulis, ya perencanaan itu ditulis, tapi juga yang kita perlu lakukan adalah dokumentasi progres, ya progres. Jadi kita bikin timeline dan benchmark. Timeline dan benchmark ini apa sih, coach? Gitu kan gue nggak ngerti. Benchmark ini gini loh teman-teman. Kalau kita punya target, bagi waktunya, misalnya. Target kita adalah punya tabungan 100 juta gitu ya. Benchmarknya adalah oke, bisa nggak saya, tapi ini sesuaikan dengan kemampuan ya, sesuaikan dengan kemampuan dulu. Tetapi saya biasanya gini kalau bikin goals teman-teman. Bikin goals itu kita ukur kemampuan kita ya, ukur diri, tetapi kita stretch out sedikit di luar zona nyaman kita. Nah ya, kenapa penting? Jadi gini, tapi jangan stretch out kebanyakan sampai pikiran bawah sadar kita nggak percaya kalau kita bisa mencapai itu. Ya, jadi yang di stretch out itu, jadi misalnya nih ya, kita kudu tahu timeline-nya. Timeline yang masuk akal. Jadi misalnya nih, jangan misalnya mau diet 30 kilo hanya dalam waktu 1 bulan. Itu masuk akal nggak teman-teman?
Aku sambil ya. Kalau aku masalah begini, berarti sambil ngasih jalan ya teman-teman. Siapa tahu gue bisa lebih lancar, bisa lebih cepat, jadi lebih online call sama teman-teman. Boleh sambil dicat dong teman-teman. Ini aku lagi beres dulu sebentar. Nih, masuk akal nggak teman-teman? Punya target nurunin berat badan 30 kilo? Enggak. Yes, thank you Devon. Yes. Jadi, tapi apakah untuk turun berat badan 30 kilo itu masuk akal nggak? Kalau timelinenya misalnya kita bikin jadi 6 bulan. Is it possible teman-teman atau 1 tahun? Masuk akal nggak? Masuk akal. Thank you. Jadi itu masalah timeline. Jadi buat saya begini teman-teman. Buat saya target apapun ya itu pasti bisa. Ya, impian apapun pasti bisa. Tetapi yang bikin itu masuk akal atau enggak itu adalah otak kita, ya, otak kita. Tapi kita juga harus reasonable dengan apa yang kita targetkan terhadap diri kita sendiri. Jangan sampai ini ya, hal yang suka kita enggak ini ya. Jangan sampai kita bikin goal atau target yang di luar terlalu jauh dari zona nyaman kita sehingga itu malah jadi backfire. Backfire-nya adalah kita jadi sangat tidak bersemangat ketika ngeliat itu karena ternyata pikiran bawah sadar kita itu merasa bahwa gue nggak mungkin banget untuk bisa dapetin. Setuju nggak teman-teman? Ya, setuju nggak? Jadi, nah iya terpaksa bener. Terlalu maksain akhirnya, aduh males deh, udah gue nggak usah ngapa-ngapain. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah jadi sesuaikan timeline dengan kemampuan kita, ya. Sesuaikan timeline dengan kemampuan kita. Bikin target atau bikin timeline, bukan target sebenarnya. Yang gue sesuaikan itu biasanya timeline ya teman-teman. Yang buat saya masuk akal, tapi saya perlu stretch out sedikit, keluar dari zona nyaman saya untuk bisa mencapainya. Tapi sedikit, jangan sampai terlalu banyak, terlalu jauh, hingga pikiran bawah sadar saya menganggap ini nggak mungkin. Nah, kenapa? Ketika terlalu banyak resistensi dari pikiran bawah sadar, ketika dia mengatakan nggak mungkin, itu adalah saat di mana ya pikiran bawah sadar kita akan sangat mensabotase setiap usaha kita untuk mencapai goals. Nah, catat sendiri ya teman-teman. Nggak ada catatan gue ya kan, ngomong doang ya kan. Nah, juga benchmarknya yang kita dokumentasi adalah progress. Jadi kita punya benchmark nih, kita misalnya mau punya tabungan 1 juta atau ya, lalu berarti saya setiap bulan harus nabung berapa? Dan kita tulis. Kalaupun misalnya bulan ini nggak tercapai, ini misalnya mau diet juga atau apapun sebenarnya apapun, closing nggak tercapai. Oke, kita analisa teman-teman. Ya, progress documentation itu gunanya satu teman-teman ya, untuk kita menghargai diri ketika kita ternyata gue walaupun gue merasa kadang-kadang gue nggak bergerak menuju impian gue, tapi ketika kita ngelihat hasil dokumentasi kita bisa ngeliat ternyata gue itu berhasil melakukan sesuatu loh. Betul nggak sih teman-teman? Ternyata gue nggak buruk-buruk banget, udah berkurang berat badan misalnya 4 kilo walaupun lebih lambat dari perkiraan. Ternyata tabunganku lumayan, nambah sekitar 2 juta loh dalam satu bulan. Ya nggak apa-apa, dihargain. Jadi dokumentasi satu itu gunanya untuk menghargai diri. Kedua, gunanya adalah bahan analisa. Teman-teman ya, bahan analisa ini maksudnya kita ngelihat, oke, apa yang bisa gue improve? Atau apa yang gue salah lakukan? Bahan analisa bukan untuk buat yang overthinking ya. Ada beberapa teman-teman yang saya tahu ya kan suka overthinking, bukan untuk ngejudge, tetapi untuk kita ngelihat, oke, apa yang saya bisa lakukan, improve. Setuju nggak teman-teman? Masih ngikutin nih, ya, ya. Di chat. Kalau misalnya kalian anggap itu bentar. Nah, ini udah mulai asik. Ya. Kenapa? Udah mulai perumahan. Ya. Oke, ini aku nggak bisa lihat siapa yang lagi online suaranya, but it's okay. Kalau memang nggak sengaja tolong ditutup, tapi kalau memang mau berpendapat silakan. Silakan banget. Ya. Ada yang mau ngomong? It's okay, karena ini webinar. Gue bukan workshop. Jadi kalau webinar kita bisa ngobrol, teman-teman. Ya kan? It's okay. Saya nggak keberatan kalau misalnya lagi webinar gini, teman-teman juga berpendapat. Buka suara juga boleh. Ya. Gila lu di dalam kompleks juga ini macet lagi. Misalnya gue. It's okay ya, teman-teman. Nah, jadi planning. Lalu documentation. Itu sama pentingnya ya, teman-teman. Yang ketiga, ya, teman-teman. Accountability. Accountability itu begini, teman-teman. Sering kali ya, teman-teman perhatiin, apalagi kalau yang punya leader atau yang di pekerjaannya punya atasan gitu ya,
biasanya target perusahaan kita lebih gila ngejarnya, ya, dibandingkan dengan target pribadi. Kenapa menurut teman-teman? Kenapa? Ayo, boleh nggak di-chat? Ya kan, teman-teman? Karena, apa teman-teman? Karena di perusahaan itu ada orang yang selalu ngeliatin kita. Betul nggak? Selalu ngeliatin, ya kan? Entah itu leader, entah itu perusahaan, atau bahkan peers. Peers itu maksudnya teman sekerja ya. Gue kalau punya target, kena nggak nih? Betul nggak teman-teman? Atau bahkan kalau di perusahaan itu kita mengadakan yang namanya meeting mingguan, meeting bulanan untuk melihat, sampai di mana nih progres kita. Artinya ada seseorang yang mengontrol. Mengontrol itu bukan mengontrol dalam arti ya kalau di perusahaan yang mengontrol ya. Kalau di organisasi pun misalnya di MLM atau asuransi biasanya ada tuh yang tanyain kan ya, gimana target lu? Nah teman-teman, seringkali kita itu lembek sama diri sendiri karena yang satu ini. Karena nggak ada yang ngontrol gue lah. Betul nggak teman-teman? Nah jadi salah satu yang bisa ngebantu kita gitu ya adalah kalau kita punya teman, partner, atau mentor, siapapun gitu ya, siapapun yang kita bisa sharing, yang bisa bantu kita ngingetin sama goals kita. Nah, ini aku dapat tips ini dulu dari mana ya, aku lupa. Tapi saya waktu itu sharing sama, jadi sama mentor saya ya. Jadi memang ini salah satu yang penting juga. Dan ini penting banget teman-teman, penting banget, penting banget. Jadi coba cari ya teman atau kalau kita punya pasangan yang suportif itu puji Tuhan ya, itu luar biasa banget. Dia juga bisa kita sharing goals-nya. Tetapi hati-hati, jangan cari teman atau orang berbagi yang ngetawain kita teman-teman ya. Tapi yang cari yang suportif, yang ngebangun, yang bahkan bisa bantu kita tetap on track. Jadi tujuan dia apa sih? Jadi kita ngomong sama dia dulu nih ya. Lu bantu dong ingetin gue, misalnya nih ya, tiap 2 minggu atau tiap sebulan. Atau bahkan kalian gantian. Ya kan? Saya ingetin kamu, kamu ingetin saya. Ya kan? Udah sampai di mana? Atau bahkan kita saling sharing, kalaupun punya goals masing-masing, saling sharing, progresnya saya sampai mana. Nah, itu makanya dokumentasi sangat penting. Dan saling nyemangatin. Nah, percaya atau nggak percaya teman-teman? Hal ini yang satu ini, ya, ini sangat membantu banget. Waktu dulu saya pernah gemuk teman-teman, ya kan? Dulu saya pernah gemuk. Nah, punya teman untuk accountability ini, ya, itu bikin kita tambah semangat. Sampai akhirnya ya, kadang-kadang kita ada PT, ada personal trainer gitu. Maka personal trainer itu gunanya selain mentraining kita, sebenarnya dia itu untuk ngingetin, lu udah sampai di mana goals lu, ya. Tetapi pilih seseorang yang sejalan sama kita. Kalau buat saya itu yang kalau dia negor nggak bikin gue sakit hati gitulah intinya. Karena kenapa? Kalau dia negor bikin kita sakit hati malah jadi counter efektif. Benar nggak sih teman-teman? Ya. Nah, jadi itu. Cuman akhir-akhir ini ya, kalau teman-teman nggak bisa punya teman atau pasangan yang kita bisa saling sharing atau kita bisa bantu, belajar untuk menyemangati diri sendiri, teman-teman. Belajar untuk menyemangati diri sendiri artinya teman-teman harus secara teratur cari waktu ya. Benar-benar satu waktu mendisiplinkan diri, misalnya nih, setiap hari Minggu atau setiap hari Sabtu, gue buka goals gue dan teman-teman ingetin, ini goals gue. Dan aku udah sampai di mana progresnya. Ya, jadi yang sering yang kita lakukan adalah kita tuh nggak pernah analisa dan kita nggak pernah cari waktu untuk melihat pada goals diri sendiri. Apa yang kita sudah lakukan. Oke. Next dong Mimin, next. Next slide maksudnya. Teman-teman bentar ya, bentar. Buka dulu. Suara hilang.
Teman-teman, suaraku masih belum? Udah, Guys? Ci. Oh, udah. Oke. Thank you Cido Salita. Oke, so balik lagi ya, affirmation. Ya. Nah, sebenarnya teman-teman, afirmasi ini sangat berguna kalau kita udah punya target ya. Biasanya kalau kita nggak punya target atau goal, ngapain gue ada afirmasi? Kita afirmasikan, benar teman-teman? Ya, gila gue ya sambil membaca di sambil ini. Jangan kayak afirmasi yang bagus itu satu teman-teman. Afirmasi yang hubungannya adalah memotivasi kita. Afirmasi kalau buat saya, afirmasi itu saya bukan afirmasi dari goals. Maksud saya gini, saya bukan afirmasi, saya pasti dapat, misalnya ya, saya pasti dapat closingan 20 orang per bulan. Saya afirmasi begini, saya dengan mudah dan tanpa resistensi mendapatkan closingan 20 per bulan, misalnya. Afirmasi yang kedua yang bagus adalah afirmasi yang berhubungan dengan peningkatan skill kita atau meningkatkan rasa percaya diri kita. Misalnya, ketika kita punya target ya teman-teman ya, coba teman-teman cek sama diri sendiri. Ya, apakah ini sesuatu yang menakutkan untuk saya? Atau I feel good with this target? Cek dulu ya. Atau sebenarnya gue males banget nih, gitu loh. Atau gue terpaksa. Atau gue merasa, gila kayaknya gue nggak mungkin untuk dapat capai target ini. Ya, teman-teman. Misalnya, oke teman-teman boleh nih kasih saya contoh ya. Yang soal afirmasi ini, kalau teman-teman mau perpanjang nanti, kita ngomongan gitu ya. Tapi misalnya nih contohnya ya. Target untuk berdiet ya. Diet itu sebenarnya tuh gampang-gampang susah. Actionnya nggak susah teman-teman. Yang susah adalah mengendalikan pikiran bahwa ini adalah tindakan yang menyenangkan untuk dilakukan. Betul atau enggak? Ada yang pernah coba diet atau ada yang lagi sedang berdiet gitu kan ya. Untuk menabung pun juga gitu. Menabung kan maksudnya berarti berdietnya mendisiplinkan diri kita dari segi keuangan. Benar ya teman-teman ya? Ih, gue sukses loh. Nyampe di deket rumah sambil nyetir sambil ini. Iya boleh tuh, Kak Rosita. Saya mengizinkan diri saya untuk turun 5 kilo dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Ya, nah ini target kan? Nah, teman-teman, sekarang pertanyaan saya. Do you feel good with that? Atau ketika kita mengatakan atau kita punya target itu, kita merasa bahwa, gila, gua harus ngapain aja ya untuk ini? Dan pasti ada pengorbanan kan? Ya kan? Ada pengorbanan, ada sacrifice yang harus kita lakukan. Tetapi ketika ada sacrifice itu, bagaimana perasaan kita? Do I choose this? Atau aku merasa terpaksa, atau aku merasa sangat sedih. Misalnya, aduh, gue jadi nggak bisa makan cake kesayangan gue. You can tahu lah ya teman-teman. Kalau misalnya kita punya target keuangan dan kita tahu dong, planningnya adalah kita harus nabung dan kita nabung berapa. Atau kita harus misalnya melakukan pekerjaan tambahan. Tapi kita jadi sacrifice-nya adalah waktu kita berkurang. Kalau nabung artinya kesenangan kita berkurang. Nah, yang dicek, apakah perasaan kita good atau enggak ketika kita memilih hal itu. Kalau misalnya perasaan kita misalnya nih ya, nggak feel good gitu ya, nggak feel good. Artinya, aduh gue terpaksa banget harus diet gitu kan ya, gue harus cut makanan kesukaan gue harus cut misalnya weekend gue untuk kerja misalnya ya. Afirmasinya salah satunya adalah, I feel good, saya merasa nyaman dan enak, dan saya dan benar-benar memilih untuk, ya kan, misalnya untuk bekerja di weekend. Nah, teman-teman ngerti nggak maksud saya? Tapi kalau pengen makan, masih makan aja. Ya, nggak turun-turun. Oke, kalau soal diet, aku kasih tipsnya ya, Arista ya. Makan enak boleh, gue nggak pernah ngelarang diriku makan enak. Tetapi, saya tidak pernah makan enak dalam 1 atau 2 hari berturut-turut. Jadi kalau ada waktunya hari makan enak, beberapa hari kemudian, beberapa hari biasanya aku benar-benar harus berpuasa. Nah, itu prinsip saya. And I choose that. I feel good about that. Ya. Jadi teman-teman, afirmasi itu bukan cuman di level targetnya kita. Afirmasi adalah di level pelaksanaannya kita. Teman-teman ngerti atau ngerti nggak di sini? Ya, teman-teman ya. Ya, jadi di level pelaksanaan. Teman-teman, sambil ini nggak apa-apa ya, sambil dikumpulin pertanyaannya, kita bahas nih nanti di sesi tanya jawab. Oke. Nah, lalu yang berikutnya adalah remember why you start your goals. Nah, ini balik-balik lagi sepertinya ini yang sebenarnya yang pertama kali saya bahas, teman-teman ya. Ingat, kenapa teman-teman itu ya punya goals? Artinya apa?
motivasi teman-teman apa ketika punya goals ini. Ya teman-teman ya. Seperti yang saya bilang, kalau kita lagi liburan, cepet banget tuh bangunnya. Karena kita punya motivasi yang jelas bahwa gue mau have fun. Betul? Nah, motivasi yang salah satu yang terbaik itu adalah ketika kita benar-benar merasa have fun dengan apa yang kita kerjakan, dengan target atau goals kita. Ya teman-teman, afirmasi kita boleh juga yang menyangkut itu. Jadi selalu nyangkutin kata-kata mudah, menyenangkan, have fun. Misalnya untuk diet gitu ya. Saya benar-benar memilih untuk apa misalnya makan sehat atau olahraga karena itu benar-benar fun dan menyenangkan untuk saya. Ya, itu afirmasinya teman-teman. Jadinya itu sangat kuat sekali. Ya, semakin banyak afirmasi itu semakin kuat. Nah, misalnya untuk target keuangan, saya memilih untuk mendisiplinkan diri saya dengan soal keuangan dan saya merasa sangat bahagia atau saya merasa senang untuk melakukannya. Ya, juga buat Taiman ya teman-teman ya. Nah, itu. Terakhir nih. Ini udah terakhir tuh. Ini masih ada satu lagi nggak? Ini nggak apa-apa ya. Self reward. Gini teman-teman. Ketika kita punya target, itu berarti kita harus melakukan sesuatu. Benar ya teman-teman ya. Dan lalu ketika kita sambil melakukan itu, kadang kita ada sacrifice segala macam. Nah, sacrifice itu tidak akan menjadi sacrifice, bukan menjadi pengorbanan ketika kita melihat itu sebagai pilihan. Ingat ya teman-teman, dia tidak akan menjadi pengorbanan kalau kita melihat itu sebagai pilihan. Tapi salah satu hal yang bisa bikin kita stick kepada goals kita adalah ketika kita ingat untuk mereward diri kita di setiap benchmark. Teman-teman ingat tadi di yang poin kedua, kita bikin documentation terhadap progress, ya. Lalu kita mesti setiap misalnya nih kita mencapai target-target kecil, jadi target-target gede kita bikin yang kecil-kecil. Misalnya nih ya, target closing 20 orang per bulan. Target kecilnya adalah hari ini saya bisa nelfon berapa? Saya mentargetkan diri saya menelpon 10 orang. Atau misalnya 20 orang gitu ya, terserah gitu ya. Ketika kita sudah mencapai itu, berikan diri sendiri reward. Teman-teman, reward jangan biasakan reward itu dalam bentuk makanan ya, terutama buat yang bagi berdiet ya teman-teman. Nanti berat badannya berantakan. Tapi mungkin reward ini bisa berupa poin. Misalnya nih, kalau saya berhasil melakukan ini, saya memberi diri saya poin 10, 20, 30. Oke. Di akhir minggu kalau saya berhasil atau saya punya target mencapai poin tertentu nih, poin saya udah 50 ya. Saya boleh ngapain? Misalnya saya boleh spa gitu kan ya. Saya boleh tidur lebih lama, dilamain 3 jam dari biasanya. Saya biasanya 7 jam, saya boleh tidur sampai 10 jam. Atau saya boleh asik baca buku tanpa merasa bersalah, atau saya boleh santai tanpa merasa bersalah ya. Setelah saya mencapai ini. You got what I mean ya teman-teman ya. Jadi mulai dapat idenya. Nah, oke. Teman-teman sampai di sini. Oke, Yan masih ada nggak layar berikutnya? Kalau ada, tolong dikeluarin layar berikutnya. Atau udah nggak ada kali ya? Oke, sampai di sini teman-teman. Mudah nggak nih teman-teman? Ngerti nggak nih? Ya kan? Setuju nggak? Nah, sekarang kita mulai nih teman-teman. Kalau dari sini, ya, dari saya udah selesai sharing materi, teman-teman boleh banget nanya atau sharing atau kita bahas apapun menyangkut tentang target atau goals. Nah, apakah sharing-sharing yang saya berikan ini ya buat teman-teman? Oh iya ya, ada nggak yang belum pernah teman-teman lakukan dari semua sharing yang saya berikan? Atau ada yang sudah dilakukan dan kurang berhasil? Jadi kita bisa sama-sama bahas nih teman-teman, ya kan? Halo. Woi, ingat webinar, interaktif. Jadi jangan cuma saya aja. Ya kan, teman-teman bentar, aku sudah nyampe, jadi saya ngelurusin, bentar ya, saya ngelurusin mobil dulu, ya kan. Oke, sambil teman-teman, gimana? Oke, apakah teman-teman sudah pernah melakukan dan bagaimana hasilnya dari melakukan itu? Atau sudah pernah mencoba? Oke, nah ini teman-teman ya, teman-teman. Bagus banget nih sharing Cidiana. Saya angan-angan aja, tapi belum pernah start, suka nunda-nunda. Ini mesti dicari. Kalau kayak gini berarti banyak sekali sabotase diri. Ya, sorry teman-teman. Aku akan turun. Jadi mungkin suaraku saja yang akan muncul, layarnya mungkin akan gelap dulu sesaat. Is it okay ya teman-teman ya? Nah, biasa gini. Biasa kalau dari situ, aku harus menggali diri sendiri dulu.
Beberapa pertanyaan yang saya suka ajukan pada diri saya ini, kalau saya seperti itu, satu, apakah target saya ini cukup memotivasi saya? Ya, apa alasan saya di balik target itu? Walaupun angan-angan doang ya. Kalau angan-angan, Cidiana, coba ditulis gitu ya, ditulis di kertas-kertas, terus tanya sama diri sendiri. Apakah ini sesuatu yang impactful buat saya? Apa jadi ini ya, saya selalu tanya 3 pertanyaan ini ya teman-teman. Satu, apa hasilnya atau benefit untuk saya kalau saya bisa mencapai target ini? Nah, ini pertanyaan satu ya teman-teman ya. Jadi saya tulisin tuh, oke, kalau gue mencapai target ini, apapun targetnya ya teman-teman ya, gue ini, ya. Lalu yang kedua, saya tanya sama diri saya sendiri, apa yang terjadi bila saya tidak mencapai target ini? Jadi saya cari kontrasnya teman-teman ya, saya cari kontrasnya. Misalnya, kalau saya mencapai target ini, misalnya untuk diet ya, saya jadi feel good about myself more, ya. I feel good about myself more, better. Lalu yang kedua, saya bisa pakai baju-baju yang saya suka, misalnya ya. Terus yang ketiga, apalagi misalnya, oh saya jadi merasa lebih percaya diri, misalnya ya. Kontrasnya apa? Kontrasnya adalah, kalau saya nggak melakukan ini, saya satu merasa, I feel bad about me, ya kan, saya merasa jelek gitu kan. Misalnya, ini misalnya loh, teman-teman cari tahu sendiri, karena yang namanya motivasi itu sangat personal ya teman-teman ya. Yang kedua, saya nggak bisa pakai baju-baju yang saya inginkan. Betul ya. Ketiga, saya benci ngelihat gambar diri saya di depan cermin. Ini misalnya ya teman-teman ya. Nah, Cidiana, kalau misalnya tadi Cidiana bilang kan ya, saya punya nih, saya tahu ini penting, tapi saya ingin jalani dengan santai. Oh nggak apa-apa. Jalani dengan santai atau tidak itu tergantung dari planningnya, betul? Kan kita punya timeline. Ya, jadi yang nanti santainya itu adalah di planningnya sama di timeline sama benchmarknya seperti apa, ya. Jadi berarti target-target kecil kita, benchmark itu adalah kayak apa sih ya? Misalnya kalau kita target lari maraton lah teman-teman, lari maraton tuh orang nggak mungkin tuh nyelesain berapa puluh kilo satu kali jalan, betul nggak? Pasti mereka ada berhenti tarik napas di beberapa kilometer, benar nggak teman-teman? Nah benchmark itu seperti itu. Kita tarik napas di kilometer berapa, minum dulu, tarik napas dulu, lap keringat dulu, sambil ngisi tenaga. Betul? Tetapi tidak sampai kebablasan berhenti. Benar? Itulah benchmark. Ya teman-teman, bayangin orang yang lari maraton. Ya teman-teman. Nah jadi sama, kalau kita mau menjalani dengan santai nggak apa-apa, itu kan pilihan. Jadi kita bikin benchmarknya dan timelinenya lebih santai untuk diri kita. Setuju nggak teman-teman? Ya, nggak apa-apa. Yang penting ada progres. Makanya saya bilang selalu dicatat progresnya. Sehingga kita tetap menghargai diri kita di dalam perjalanan. Dan kita bisa analisa. Benar ya? Thank you, Cidiana, pertanyaan. Yang lain gimana? Guys, aku sambil masuk ke rumah ya. Sambil ini layarnya. Soalnya saya mati lampu, langsung mati nih layar gue. Jadi aku benar stop video aja supaya suaraku lebih ini. Jadi dia langsung nyambung nanti dengan wifi ku. Yuk teman-teman, sambil aku mau ngeliat chat-chatnya. Masukkan teman-teman, terus udah gitu sharingnya teman-teman juga. Mau unmute juga boleh banget teman-teman. Oke? Ya. Oke, ayo teman-teman, aku sambil terus jalan ini. Nah, yuk gimana teman-teman yang lain? Cirosita, Pak Yusuf, gimana? Tadi Pak Daniel yang udah masuk. Ya. Oke. Belum ada yang ngechat. Woi, ini interaktif teman-teman. Ngechat biar kita bisa sama-sama belajar. Yuk, apalagi sih menurut teman-teman hal yang paling susah yang paling susah ketika kita punya target atau goals? Atau mungkin di awalnya susah, atau bahkan saya susah nentuin target atau goals, coach. Ada nggak kepikiran kayak gitu? Saya benar-benar ketemu orang yang benar-benar susah loh teman-teman nentuin target atau goals. Ada nggak teman-teman? Pengen capai goal tapi menuju closingnya ya. Oke, bentar aku baca satu-satu ya teman-teman ya. Oke, pengen capai goal tapi menuju ke sananya kayak berat banget gitu, terlalu santai kali. Nah, oke. Karosita, ya. Kalau kau merasa sangat berat untuk mencapai goals, ini yang perlu dicek. Apa perasaan berat itu? Apakah karena goalsnya ketinggian? Ya, satu ya, cek ya. Goalsnya ketinggian sampai kita merasa sangat males, ya teman-teman ya.
Terus yang kedua, apakah timeline-nya yang nggak bikin kita yang ternyata terlalu nggak masuk akal, atau skill kita ternyata belum cukup situ, atau motivasi kita ternyata belum pas. Cek di situ ya. Dan kalau misalnya ada terlalu berat yang hal seperti itu atau bahkan ada trauma, teman-teman tolong dicek ya, tolong dicek. Kalau misalnya ada trauma atau masalah, berarti itu perlu diapain teman-teman? Diterapi biasanya, gitu ya teman-teman ya. Nah, oke. Kalau kebanyakan yang ingin dicapai dan nggak fokus, Yun, biasanya gue sih gini nih ya. Kita kan punya banyak aspek gitu ya, punya banyak aspek kehidupan. Saya biasanya gini, boleh saya banyak asal bukan di bidang yang sama. Ya, misalnya nih, di bidang yang sama biasa gini nih. Apa ya, saya bilang. Maksudnya saya gini, dia nggak saling crash. Tapi saya biasanya akan pilih 3 target besar. Bentar, aku udah bisa start video lagi nih teman-teman. Mana video gue udah cakep belum nih? Oke, jadi saya akan pilih 3 target ya. Misalnya, boleh nggak saya menjalankan target berat badan misalnya atau target kesehatan sejalan dengan target keuangan? Boleh, dan itu bisa. Ya, kesehatan, keuangan itu boleh. Bahkan untuk misalnya untuk social circle atau relationship itu juga boleh bareng 3. Karena dia nggak crashing, nggak saling tabrakan. Benar ya teman-teman. Tapi yang kita perlu lakukan ini adalah kita perlu pinter memainkan manajemen waktu agar semuanya itu kena. Jadi kalau kayak gitu saya bikin target besar yang barengan, gitu ya teman-teman ya. Nah itu. Terus, sebentar, kok saya hilang dari teman-teman. Oke, teman-teman, aku mau pastikan kalau saya punya wifi saya udah nyambung sebentar ya. Oke, supaya saya bisa tetap on. Nah, gitu teman-teman. Jadi seperti itu sih kalau dari saya. Terus bisa ngirim makan. Oke, tadi kayaknya ada diri kita sendiri atau apakah kenapa? Ya, kalau susah karena diri sendiri, bisanya nih ya. Seriously ya. Kadang-kadang tuh kalau di ruang terapi, saya ini ngomongnya cuma tentang closing, tetapi itu ketemu akar masalahnya ya teman-teman. Itu bisa benar-benar nggak ada hubungannya. Ya, misalnya kadang-kadang merasa nggak disupport sama lingkungan, itu bisa bikin kita jadi down dan itu jadi trauma. Jadi kita merasa closing itu susah banget sih kayak gitu. Hal seperti itu biasanya ya kita mesti pintar ngegali dan kita harus terapi teman-teman ya. Nih, siapa lagi nih? Gue baca dulu chatnya ya. Afirmasi apakah terus-menerus dilakukan sama proses mencapai goals? Oke, thank you. Pertanyaan yang bagus banget Pak Edi. Jadi gini, kalau saya, untuk mengubah pikiran ya, ini terutama buat yang para overthinkers atau semua orang yang selalu mencari jawabannya yang pasti ya. Colek-colek tuh ya, colek-colek ya. Ya. Tetapi gini, habit pikiran, kan kita punya pikiran refleks, ingat ya, habit pikiran itu kan kita perlu rubah ya. Kalau kita ada ingin mencapai goals gitu kan atau target, kita punya habit pikiran ya. Habit pikirannya ini afirmasi itu gunanya untuk mengubah habit pikiran. Semua habit perlu waktu minimal ya teman-teman ya. Rata-rata 21 hari minimal untuk ngubah. Ya. Mau lebih lagi ada yang bilang minimal 60 hari atau 90 hari. Saya setuju aja gitu kan ya. Jadi berapa lama kita mengucapkan afirmasi? Buat saya, sampai saya merasa saya benar-benar shifting dan saya merasa itu bukan afirmasi lagi, tapi itu adalah diri saya. That's become me. That's my be. Remember be. Oke, ngejawab nggak saya? Tidy ya. Nah, ya. Nah, kalau kita bilang bisa ngirit nggak makan, ya ini lihat ini afirmasinya ya. Ya itu bagus, itu boleh banget ya. Nah, suruh buka 9 pintu menghasilkan uang, tapi prakteknya 1 belum kebuka. Oke. Pak Anandia, ya kan? Pak Anandia. Suruh buka 9 pintu maksudnya harus dilakukan bersamaan gitu ya. Saya setuju banget, super. Saya adalah penggila konsep multiple stream of income. Ya, tetapi saya tahu diri, ya, tahu diri dalam arti kita tahu bahwa
kita perlu waktu untuk melakukannya. Jadi gini, sometimes ada orang yang bisa melakukan sekaligus. Ada. Saya nggak bilang nggak ada, tetapi cocokkan dengan diri kita. Apakah kita tipe seperti itu? Apalagi kalau dari tipe personality itu ada betul. Teman-teman pernah dengar kan? Ada tipe yang kolerik, ada yang melankolik, ada yang sanguin, ada yang pragmatis. Tahu nggak teman-teman? Tahu nggak tipe-tipe itu? Gue lagi cari charger ya. Jadi soalnya ini tinggal 10% nih ya kan, 10% 10 menit keburu nggak nih? Saya takut nggak keburu. Nah, jadi kita sesuaikan juga. Kalau kita bukan tipe orang yang bisa pecah-pecah fokus, yang ada ketika 9-nya dibuka, 9-nya hancur semua. Benar nggak Pak Anandia? Jadi lebih baik kita fokuskan satu, jadi baru kita ke yang kedua, yang ketiga. Biasanya satu jadi, yang lain itu lebih cepat. Kenapa? Kita udah punya pengalaman dan kita punya track record dalam pikiran bahwa kita berhasil melakukannya. Ya, gitu ya, Pak Ananda. Itu ini tipeku. Ini saya nggak tahu, tetapi ini persepsi saya terhadap pertanyaan Pak Anandia, mestinya jawabannya itu, ya. Terus itu latihan manifest dimulai dari remeh-temeh. Jadi nama pede. Betul, thank you Ita. Yes, latihan manifest itu dimulai dari yang remeh sehingga kita pede. Benar banget, ya. Kalau udah terapi bisa hilang nggak sih hambatannya? Karisita, aku jamin hilang. Selama nih ya, selama dikau galinya cukup dalam. Ingat ya, ingat yang namanya masalah ya, itu ya teman-teman. Kadang-kadang masalah yang kita kenal dan kita bisa ngomong itu di permukaan, ya. Tetapi masalah itu tidak akan selesai kalau yang diterapi itu hanya permukaan. Makanya saya nggak percaya kalau misalnya maaf ya teman-teman, orang-orang teman-teman atau motivator atau coach di luar sana ngomongnya cuma afirmasi aja dan dikasih tahu cara bikin afirmasi, teman-teman. Cara bikin afirmasi ya. Kalau itu nggak kena masalah utama, itu nggak pernah efektif. Teman-teman ngerasain nggak sih? Siapa di sini yang ngerasa bahwa saya udah afirmasi tapi saya kok nggak ada perubahan yang signifikan dalam hidup saya? Ada nggak teman-teman? Dan apakah teman-teman jadi merasa bahwa afirmasi itu nggak jalan? Nah itu. Makanya kalau seperti itu, balik lagi ke akarnya teman-teman ya. Sebelum afirmasi, beresin dulu akar masalahnya. Afirmasi efektif nggak? Saya bisa ngomong, itu pasti efektif. Cuman dengan syarat. Satu, afirmasinya sendiri spesifik. Spesifiknya seperti yang tadi saya ngomong pas bagian afirmasi ya teman-teman. Saya lebih suka afirmasi itu bukan ke targetnya langsung, tetapi ke kita feel good lah, dan ke dalam proses. Dalam proses. Dua, akar masalah dicabut dulu deh. Bagaimana mencabut akar masalah? Itu kita harus benar-benar pintar untuk go deep untuk mencari akar masalahnya. Ya, teman-teman ya. Sebenarnya gini teman-teman. Teman-teman setuju nggak? Sebenarnya kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan untuk mencapai target kita. Benar nggak teman-teman? Benar nggak teman-teman? Tapi yang bermasalah adalah ketika kita melakukannya suka berat. Benar nggak teman-teman? Padahal kita udah tahu nih di atas kertas, iya betul, nggak mau jalan nih. Jadi di atas kertas kita sudah tahu, oh kalau gue punya target segini, apalagi kalau udah biasa di perusahaan ML atau asuransi, biasa udah tahu ya, target segini berarti gue harus ngelakuin ini dan ini. Yang sering bermasalah adalah perasaan beratnya. Benar ya teman-teman, perasaan berat itu yang tolong, apalagi yang sudah ikut kelas BCT ya, Billis Changing Technique, itu yang harus teman-teman gali dan terapi. Oke. Saya nggak ada catatan, Ben. Lu tahu gue itu hari ini bener-bener freestyle nih. Ya kan di mobil sambil nyetir, tanya teman-teman yang lain. Tapi seharusnya webinar ini direkam. Itu kan bukan saya yang rekam teman-teman ya, dari tim. Cuma saya nggak tahu mereka masih setiap apa enggak. Semoga kerekam ya, bisa di-sharing. Atau kalau nggak ada teman-teman lain yang ada catatan, boleh tolong di-sharing di komunitas juga. Oke, bentar. Pak Anandia ini ada beberapa tanya sama Pak Yusuf. Ini coach bentar ya. Motivator dosen, oke. Pak Yusuf, motivator dosennya buku, tapi pintu apa saja yang 9? Nah tuh, Pak Yusuf penasaran nih. Pak Anandia boleh sharing tuh 9 pintunya apa? Nggak apa-apa ya teman-teman, jangan gue aja ngomong. Pak Anandia kalau mau unmute juga boleh, ya kan? Ya, iya Pak Anandia, dengerin video afirmasi 2 jam atau ngomong-ngomong nggak bisa dengerin video afirmasi 2 jam, itu kita udah merasa dapat ya? Nggak mungkin. Seperti yang saya ngomong. Lebih baik 5 menit setiap hari, tapi lakukan 21 hari dengan afirmasi yang sama, dibandingkan dengerin 2 jam full, walaupun waktunya terasa sama ya, tapi dilakukan 1 hari. Efektivitasnya beda, teman-teman. Karena otak itu perlu proses untuk gini, melakukan sinapsis pikiran baru. Ya kan? Bisnis dagang, ya apa-apa, Pak Nandia. Iya tuh, Pak Nandia boleh sharing.
Boleh banget teman-teman. Kalau webinar ini habis, ngomong-ngomong gue tinggal 8% ya. Kalau webinar ini habis, kita lanjutin ngobrol di komunitas dong teman-teman. Biar komunitas kita rame. Boleh Pak Nanda sharing, ya kan? Apa aja. Ya, oke. Berarti kalau yang nyangkut ini pertanyaannya Bu Bena ya. Ketinggalan soal afirmasi. Nah, kenapa afirmasi kita suka nggak efektif? Aku boleh ngulang teman-teman ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Satu, karena afirmasinya itu hanya di target. Ya, Tele bisa live nggak? Loh, bisa live apa? Ben, nanti kontak aku ya, atau kontak Kena ya, untuk kasih tau aku ya, nanti jelasin. But anyway, maksud saya gini, tadi gue udah sampai mana ya? Oh, afirmasi jangan ditarget, ya temen ya. Gini, ketika kita punya target, teman-teman punya apa? Planning, betul ya? Planning what to do. Planning ada 2 jenis. Tadi teman-teman udah dengar ya. Nah, yang kita afirmasi, yang penting itu sebenarnya teman-teman adalah perasaan atau feel good-nya kita ketika kita menjalankan planning kecil-kecilnya itu. Jadi gini, masalah ketika ngeberesin masalah jangan di permukaan, jangan di kupasan bawang. Kupas sampai habis baru masalah hilang. Afirmasi sama percis, jangan di permukaan. Kupas sampai habis, afirmasi dari pusat. Ngerti? Dari intinya gini, ketika kita harus melakukan planning atau tindakan, kita feel good atau enggak. Itu yang kita afirmasikan. Setuju nggak teman-teman? Ya, jadi intinya seperti itu. Ya, jadi banyak kesalahan orang bikin afirmasi itu di permukaan. Ya, apalagi kalau ternyata banyak masalah di situ yang nggak pernah digali dan nggak pernah diberesin. Ya udah, yang ada afirmasinya selalu apa? Mentok. Ditolak sama pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu jago banget untuk sabotase afirmasi kita, ya. Oke, bentar. Ini pertanyaan terakhir nih ya dari Karosita. Saat kan disarankan 21 hari, kalau menurut saya kayak udah malas, itu harus dilanjut atau dipaksa. Oke, bikin itu ya. Oke, teman-teman semua ya, untuk planning, segala planning, biasakan itu jadi habit. Artinya habit itu apa? Disiplin. Termasuk planning ketika harus afirmasi aja harus di planning lu teman-teman. Setuju nggak teman-teman? Jadi gini, jadikan tuh habit, jangan tergantung sama feeling atau emosi. Ketika kita males, ketika kita nggak termotivasi, tetap lakukan. Ya, hasil itu terlihat ketika kita cukup disiplin untuk melakukan apa yang kita lakukan. Setuju nggak teman-teman? Jadi istilah kata konsistensi, karakternya. Ya, karakternya. Jadi kalau belum 21 hari, untuk lebih gampangnya, ya, sekali lagi teman-teman, progres. Bikin nih ya, bikin ya tanggalan atau bikin tulisan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 21 ya. Atau mau teman-teman mau bikin sampai 30 juga boleh. Terus kalau kita melakukan coret 1, melakukan coret 2 atau coret mau dilingkarin juga boleh atau mau dikasih tanda gitu terserah itu teman-teman. Kalau kita nggak ngelakuin, berarti dikasih warna lain. Ya. Jadi kita ngelihat dan feel good. Make us feel good dengan progres itu, teman-teman. Jadi progres itu belum tentu progres melakukan afirmasi aja itu boleh banget kita bikin progres, teman-teman. Ngerti ya, teman-teman? Kayak gitu ya. Iya, ini benar. Setuju soalnya dari. Iya, ya. Jadi, yes, thank you Ita. Jadi sesuai dengan ilmu kita, pastikan yang dimanfaatkan itu ada di dunia. Jadi mungkin memungkinkan susun strategi, benar, supaya pede dan komitmen. Di bawah Van, thank you banget Pak Daniel. Ya kan, kalau terpaksa nggak bisa jalan, nggak benar. Oke teman-teman, sekarang tulis dong, diketik ya kan. Apa aja sih, supaya aku bisa baca, apa aja sih yang teman-teman dapat dari webinar hari ini. Yuk ditulis teman-teman, ditulis ya kan. Saya kejadian di scripting, ya kan. Gimana tuh? Ben, sharing, saya kejadian di scripting kayak apa gitu kan ya. Boleh, kejadian di scripting itu boleh ya. Scripting itu artinya itu adalah kita meng-LOA-kan ya, sesuai dengan apa yang kita mau ya kan. Itu boleh banget, itu di detail ya kan. Jadi itu di detail, boleh banget ya teman-teman. Nah jadi intinya teman-teman ya kan, ketika kita punya target ya kan, sesuaikan dengan diri kita ya kan. Lalu kita buat planning. Mau dalam saat buat planning itu kita mau bikin cerita juga boleh banget teman-teman. Tapi biasa nih kalau cerita, aku bikin cerita scripting itu garis besar atau bukan garis besar, untuk target yang besar, misal target masa depan, ya kan? Saya mau apa dan saya feelingnya kayak apa. Nah ini cerita lain ya teman-teman ya. Ini adalah untuk memperkuat gitu kan ya. Sekarang hari ini kan kita ngomongin tentang target ini, oke?
ya tentang gimana kita bisa stick commitment to our target, ya kan? Jadi stick to commitment to our target itu beberapa caranya. Cari teman-teman yang accountable, dicatat progresnya kita, benchmarknya kita, betul ya teman-teman ya. Lalu kita afirmasikan, afirmasi jangan di target, tetapi afirmasikan di tahap planningnya yang kita afirmasikan untuk feel good, ya. Kalau enggak, kalau kita nggak feel good, cari akar masalahnya teman-teman, terus diberesin, ya. Kenapa? Kalau nggak diberesin dia akan selalu mensabotase, ya. Yuk teman-teman, ada yang mau sharing lagi? Sharing dong teman-teman, sharing lagi apa yang teman-teman dapat hari ini. Yes, yang didapat kagum. Bisa buka window sambil nyetir. Padanya. Thank you, gue baru pertama kali nyoba. Ternyata berhasil juga ya padanya. Thank you banget. Iya, terus udah gitu. Ya ini malah lancar tuh, otak gue malah lancar. Ternyata ya teman-teman, itu ya tanganku sama mataku itu sudah otomatis pikiran bawah sadarnya itu mengarahkan. Pokoknya gue pulang dengan sangat nggak kenapa-napa dan gue masih tetap bisa webinar, dan ternyata itu kejadian. Itu target, planning, harus komitmen, pantang menyerah dalam afirmasi. Yes, afirmasi harus feel good ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak feel good dengan afirmasi, beresin ya. Kalau nggak, itu afirmasi akan selalu mensabotase kita ya. Terus begitu target, planning, dokumentasi. Oke. Aduh teman-teman, bentar, saya takutnya ini Zoom saya mulai ini. Oke, thank you semuanya untuk hadirannya. Thank you banget. Kita ketemu lagi. Ngobrol dong ini komunitas. Teman-teman boleh dong, tolong dong. Ini aku takut nggak keburu. Diketik dong di komunitas. Hari ini kita dapat apa aja. Biar teman-teman yang keburu nyatet, biar kita sharing gitu kan ya. Soalnya jujur ya, kadang-kadang tuh ya teman-teman ya, gue tuh dapat ide aja, jadi ngomong tuh nyerocos aja. Tadi lagi nyetir nyerocos. Pak Daniel ngomong kayak gitu. Thank you Pak Daniel. Thank you semuanya. Thank you untuk hari ini. Tolong di-sharing ya teman-teman, dapat apa aja hari ini ilmunya di komunitas kita. Thank you. Ketemu lagi teman-teman minggu depan. Bye. Ada. Ya, thank you. Ya.